Intinya kasus ini apa sih? Harta. Kalau dibilang, oh kita mau fokus persoalan anak. Iya, kalau kau fokus persoalan anak nggak bahas ini. Itu sebenarnya kan dari tim wanita kan nggak bacot. Dia menunjukkan bukti bukan berarti dia bacot. Ya iyalah, dia difitnah, ditunjukkannya bukti kan nggak bacot namanya. Bodoh. Itu uang cepat kak, bukan anak. Hak asuh cuma drama doang, sepakat. Berarti penambahan utang piutang itu untuk pengalihan pokok kasus sebenarnya. Betul. Pintar. Karena apa? Karena mungkin, karena gini, yang gua tahu membaca berita ya, mereka belum melakukan sidang gonogini. Karena sidang perceraian itu terpisah dari gonogini. Begitu. Kak udah pangsai belum? Udah pangsai lah gua tadi sebelum ini dulu pangsai. Kak tanggapnya pengacara sebenarnya kita harus bertanya. Kadang-kadang pengacara kita itu bukan blunder, tapi emang sengaja. Kadang-kadang, kenapa? Karena pengacara itu bisa kerjasama dengan lawan justru. Banyak yang begitu. Tapi kalau tidak ya berarti dia ya nggak cerdas gitu aja. Pilihannya dua, tidak cerdas atau sengaja. Makanya ada statementnya yang bilang, ya kalau itu dikasih ke saya ya harusnya udah difilter lah katanya. Itu kan aroma-aroma cuci tangan pakai Mama Lemon, ya kan? Nggak mungkin lah. Ya harusnya kan lebih selektif lah. Oh ini bukti, iya. Di klien kita ngasih bukti. Enggak lah, plek ketiplek juga kita tunjukkan. Ya disensor-sensor lah. Gitu. Bisa nggak dituntut? Bisa dituntut oleh kliennya sendiri. Bisa. Makanya agak sesak berak abang itu. Malah netizen yang enggak lah, itu kan ini aja ya. Kalau kasus saya dulu berebut hak asuh karena mau kurangin pembagian gonogini. Itu juga masuk. Itu juga masuk karena apa? Karena jika ada rumah, jika ada harta yang tidak bergerak, biasanya itu lebih dimenangkan oleh seorang wanita yang mengasuh anaknya. Dengan dipakai untuk alasan itu. Dia tidak mutlak mungkin, tapi dia akan dimenangkan selama anak itu berada di dalam rumah. Begitu. Tapi masalahnya ini mama versus oma, sulit. Sulit. Iya betul. Tapi sebenarnya bagus ya. Sebenarnya dia aktif. Bagus tuh. Pengacara aktif. Pengacara itu bisa mewakili. Entah itu menjadi jubir. Entah itu mewakili kehadiran. Entah itu dalam konteks mengamankan. Boleh. Jago. Keren. Tapi sayangnya nggak difilter. Tapi bagus. Kenapa? Jadi bagus lah. Dia sibuk. Nggak bisa lah. Dia iyalah KL. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah Kak. Dia kerjanya gimana? Emang bisa kerja di rumah? Kak Eno, bisa-bisanya lu dateng nge-gift gua. Benar. Gua tadi mau ngebahas fakta persidangan. Intinya dari awal, ini kesepakatan. Iya benar, jadi dia masuknya kemana? Padahal sebenarnya bisa aja digugat, tapi kan harus ada huru hara dulu. Mungkin tadinya, kok lo kemarin lu sepakat, sekarang nggak sepakat. Nah, dia jadikanlah alasan, ya gue sekarang nggak sepakat karena. Nah, itu dia. Karena nggak mungkin orang udah sepakat terus tiba-tiba nggak ada alasan menggugatnya, itu nggak mungkin. Neng cinta ditolak bulan Mei langsung nyerang, astaga. Kok iso? Menurut kakak,
Hak asuh anak jatuh ke siapa? Oke, gue akan menjawab seperti ini. Dari 1.000 kasus, anak di bawah 12 tahun itu biasanya diberikan kepada ibu. Itu 990 case dimenangkan oleh ibu. Bagaimana kalau kemudian digugat kembali? Alasannya harus jelas. Alasannya harus jelas. Setelah hadonah, ini kalau muslim ya, atau enggak kalau Kristen gua nggak ngerti bahasanya. Setelah hak asuh anak itu telah dimenangkan lalu digugat kembali, bahkan ketika dimenangkan lalu ada percekcokan, permasalahan ketemu, ini itu banyak banget. Dari 1.000 kasus, 999-nya adalah permasalahan susah ketemu dengan alasan-alasan entah sengaja cari pasal tuh tahu nggak, cari gara-gara atau sengaja ingin ngapain gitu loh, ngerti nggak? Setengah dari kasusnya itu cari gara-gara untuk agar tidak menafkahi. Itu pengalaman gua. Gitu. Jadi dari story gua tadi, ada juga yang bertanya-tanya, kenapa kak, kok kakak seperti tidak membela Wen-Wen? Siapa bilang? Itu karena ketikan. Kalau ketikan, emang susah diartikan karena intonasinya tidaklah sama dengan berbicara seperti ini. Yang bisa gua ulangin lagi, semalam gua udah ulangin, ini gua ulangin lagi. Gua Megatras, neraka jahanam, kayu bakar, api neraka sekalipun ada di depan mata, gue tidak akan membela yang namanya Neng. Paham gak? Gitu loh. Kok masih ditanya? Kata sampai tempat aku jadi. Kok masih ditanya? Pusing gue. Masih aja diragukan ya Ella. Ini Zanzabella men. Zanzabella kalau AA, kalau BB ya. Kalau gue sudah tidak ingin berbicara tentang itu, gue diam, tidak menyerang. Paham gak? Gue diam, tidak ingin menyerang. Tidak bakal menyerang gitu loh. Gak jelas banget sih. Heran deh gue, malah ada yang bawa-bawa lagi pengikut ini, pengikut itu, apa anjir. Gue tampol mata lu. Paham gue. Gue tidak, ini Zanzabella bos. Ya, Zanzabella kalau udah mau, sekalipun kau bayar, aku gak mau. Ya, sekalipun dia siapkan duit 20 miliar untuk gue mendukung dia, gak mau. Iya kan, beta hitam manis. Pening gak gua? Orang ini belum kenal gua. Janganlah perkara sepele gini gua diragukan. Sepele nih, ini perkara sepele banget sebenarnya. Ya ampun, sepelenya sepele banget. Sesepele, gini loh, perkara ini sepele. Buat kita yang berpengalaman. Untuk orang yang belum berpengalaman, untuk orang yang belum pernah bercerai, untuk orang yang tidak pernah mengawal kasus ini memang berat. Tidak sepele, karena apa? Mental kena. Merasa malu. Kenapa? Sesuatu yang belum dijalanin pastilah berat. Berbeda dengan orang yang sudah menjalani segala sesuatu, sehingga menurut dia itu biasa saja. Bukan berarti gua pribadi menyepelekan persoalan orang, ngerti nggak? Ya, ini perkara sepele di yang pengalaman gua. Kenapa? Karena ada banyak kasus-kasus yang gua tanganin, yang gua angkat, yang gua blow up, atau yang menjadi kasus klien gua. Itu kasus-kasus besar, ya, yang dimana orang-orangnya udah bukan yang kelihatan lagi yang bermain, gitu loh. Juga bukan ular silumannya Emma rokok, ya, beda. Ini sebenarnya gampang banget. Menyelesaikannya gampang banget. Ular bantet, iya. Gampang banget, apalagi ngeladenin bencong, ya. Ngeladenin bencong itu gampang. Gampang. Caranya gimana, Kak? Caranya hadirkan pacar-pacar bencongnya. Capek gue. Stop. Gue nggak mau ketawa, ya. Bisa cuma stop. Gue nggak mau ketawa. Gue mau emosi.
Paham. Anjir. Aduh, sesak napas. Gue balik ke sini karena pengen lihat ketawa. Capek, Kak. Kita harus focus, ya. Kalau si warokok sudah pasti karma. Namanya azab keranjang kuning. Tai banget deh. Aku gak mau mundur, ya kan? Gak mau mundur. Kalau tahu brut nanti si Emma. Susah. Azab apa? Azab keranjang. Azab diusir. Lu bisa nggak duduk di belakang? Ini bukan tempat duduk lo. Lu tuh harusnya tahu diri. Lu tuh di belakang. Langsung nyewa Grab. Anjir. Dipanggil. Iya, itu video udah lama tuh. Itu waktu kasus yang dia sama teman gue kayaknya deh. Dia dipanggil sama dipanggil nenek dia. Bukan nyocong. Astaga, gue nggak mau baca. Ajab ruang. Nggak enak ketawain. Awas dilaporin wari kokop. Alah. Kalian tahu? Gue kasih tahu untuk kalian ya, kenapa kita itu nggak usah gila-gila lapor. Gue aja dihinain orang banyak nggak gue laporin. Tahu kenapa? Kenapa kalau receh-receh berkasnya sulit untuk dinaikkan? Tahu kenapa? Itu bukan karena duit. Karena setiap perkara, satu perkara laporan itu bisa 100 juta anggarannya. Nggak mungkin dia angkat yang nggak penting. Masih banyak kasus-kasus lain yang lebih penting. Jadi kalau dia ngejein gitu, biarin aja. Kecuali masuknya udah ke ranah fitnah, ranah harga diri, mampus, laporkan. Laporkan sayang. Gitu, ngapain juga ini gue pegang, gue tempel lah. Ya kan? Lapor buat repot. Saya tidak terima. Saya ini kan pelatih sport station katanya. Gue nggak mau spesifik ya. Gue kan pelatih sport station. Kenapa gue dipanggil seperti itu? Saya ini menjaga kemudahan saya. Iya, kalau menjaga kemudahan ya mbok kayak ya Sophia Lacuba gitu loh. Iya kan? Ini aneh-aneh gitu. Iya kan? Aneh. Ya kalau kita jumpa aja pun kita udah tahu kerutannya seapa. Ceritain siapa Kak? Ada, tenang aja ada. Ratu keranjang kuning. Iya. Ya menolak tua tapi kan malu Pak. Kenapa saya dipanggil nenek? Apa sih anjir? Kata polisi. Sebenarnya dalam hati dia kayak pas lagi ngetik, gimana Bu? Saya dipanggil nenek. What the fuck? Astaga anjir. Capek banget. Ya kan? Giling. Nenek Sarah. Tunggu aja. Gue tuh sebenarnya kadang-kadang greget ya sama case ini. Gue greget tapi kalau gue ngomongnya frontal kayak nggak boleh sih. Kalau gue frontal tuh, misal gue mau, gue koreksi dong ABC gitu, sepengalaman gue kayak gini, atau enggak gue bilang, gue denger loh dia ini ada bermain, nah itu enak gue. Yang satu nggak mau dipanggil Cong, yang satu nggak mau panggil. Yang kemudian tapi stres sama, iya stres sekali nenek itu. Slow aja Nek. Nek, gimana Nek? Cucu nggak Nek ularnya? Buntet, wow. Iya Nek, gitu. Kami lagi ceritanya bahasa gaul ya.
Kalau kata penciptanya dulu namanya bahasa gaul Akika, Necong, Warkokop, ya kan? Hmm. Gua pun lagi jadi bingung mau ngebahas apa hal seriusnya. Pertanyaan kalian pun nggak betul. Cobalah menanyakan sesuatu yang gue yang benar-benar serius gitu. Coba bertanya yang serius gitu. Kak, kalau misalnya gini-gini nih, gue akan share ilmu gitu ya. Nenek mimpi ketemu pacar nengrung kawi spillnya. Jangan di spill lah. Spill itu nggak enak kalau nggak ada bukti. Harus ada bukti tentang KPAI.